menanggapi ataupun untuk bertanya tentang apa yang disampaikan dalam webinar saat ini, yakni maraknya gerakan radikalisme dan intoleran di tengah badai pandemi COVID, menanggapi kasus penusukan ulama di Lampung, kemudian juga beberapa gerakan-gerakan lain yang merusak tempat-tempat agama atau tempat-tempat ibadah. Ya, silakan siapa dulu yang bertanya, angkat tangannya, pakai klik angkat tangan, silakan. Gus Nurul, mohon bantu siapa barangkali ada yang bertanya. Itu ada Pak Supriyandi Andi. Pak Sopran, siapa? Pak Supriyandi. Iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Jadi saya singkat saja untuk lebih cepatnya. Saya cuma ingin bertanya kepada komunitas agama cinta yang kita cintai ini. Saya ingin bertanya bahwa apakah permasalahan hari ini yang kita bicarakan hari ini bisa kita secepatnya rekomendasikan ke pemerintah, termasuk apa yang disampaikan oleh pemateri tadi yang cukup dan sangat substansial dari pemerhati sosial politik, persoalan undang-undang terorisme dan sebagainya. Karena saya menganggap kalau pembicaraan kita hanya sampai hari ini dan tidak ada follow up tindak lanjut untuk disampaikan ke pemerintah, saya menganggap mungkin ya percuma lah mungkin begitu. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua saya juga sampaikan ke pemateri dari perspektif jabatan masing-masing, karena ada yang dari Litbang Kemenak, kemudian ada dari koordinator jihad dan pengamat intelijen. Jadi saya mau tanya, kira-kira bagaimana cara mengkarter gerakan radikalisme atau intoleran, termasuk mengkanter isu-isu yang ada di media sosial maupun di dunia nyata. Itu yang saya mau tanyakan. Saya kira sementara itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti mungkin kita jawab setelah beberapa pertanyaan. Siapa lagi? Bib Tohari. Oh iya Pak. Silakan Pak Haji. Silakan Pak Kiai. Pak Haji Ahmad Tohari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok gelap sekali Pak. Pak Kiai. Iya lampunya kayaknya. Ini sekedar sharing Bib untuk seluruhnya. Kota Cirebon, alhamdulillah. Ya. Kita diwariskan tentang toleransi itu dengan kita melakukan langsung dan kita bisa menyaksikan dari bukti sejarah bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang didirikan oleh Wali Sanga termasuk Syekh Syarif Hidayatullah itu alhamdulillah kita bisa melihat dikelilingi oleh kelenteng, gereja Advent, Pentakosta, Kristen dan Protestan. Dan sebelah selatan ada pura. Dan dari etnis kita bisa melihat sepanjang jalan Panjunan itu ada etnis Arab. Di sebelah selatan ada Pacinan dan berbaur dengan pribumi. Artinya para leluhur kita menerapkan tentang toleransi itu bukan sekedar diskusi atau kata-kata. Tapi dilakukan dengan langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya berlanjut sampai sekarang almarhum Al-Maghfurullah Syarif Muhammad bin Yahya Pesantren Jaga Satru termasuk salah satu tokoh pendiri Forum Sabtuan. Makanya kita dikritik dari teman-teman kita sesama muslim, kenapa orang-orang muslim itu masuk ke gereja, ke kelenteng, ke Hindu, itu dalam rangka kita diskusi tentang kebangsaan, diskusi tentang ekonomi, dan bagaimana cara membangun peradaban di kota Cirebon. Artinya ini sekedar sharing, mudah-mudahan di daerah lain berlanjut. Makanya alhamdulillah ukhuwah secara kebangsaan kita berlanjut, bisa-bisa berdiskusi. Sampai sekarang tidak ada masalah apapun di kota Cirebon, sampai detik ini masih kondusif. Baik, terima kasih Pak Kiai Ahmad Tohari. Barangkali yang lain silakan. Pertanyaannya tentang agama dijadikan alat. Ini sebaiknya kita dari
para ormas maupun pribadi kita sebaiknya mendorong aparatur pemerintah dan hukum yang sedang menyidik. Jadi jangan sampai ini jadi polemik bola salju yang digindingkan ke masyarakat yang nanti diadu domba akhirnya tidak kondusif. Jadi mudah-mudahan akar masalah bisa kita ketemu dan bisa kita saksikan. Amin. Terima kasih semuanya. Terima Pada kasih, moderator dan narasumber. Terima kasih, semoga berlanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa selanjutnya? Silakan. Halo. Iya, siapa? Ya, Iya. Pak Ridwan Jalinus, monggo. Pak Ridwan Jalinus, mana suaranya? Ya. Oke. Pak Ridwan, videonya tolong diaktifkan, Pak. Oh, videonya ya. Iya. Iya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat ataupun juga keluh kesah juga atau juga pertanyaan ya. Dari semua pembicara tadi memang semuanya menarik ya, dan menarik sekaligus mengkhawatirkan. Sepertinya kita ini sedang NKRI ini pencinta NKRI, pencinta yang keanekaragaman ya, itu sedang dikepung oleh beberapa kelompok. Ada kelompok ideologis yang ingin menggantikan dasar negara Indonesia ya, jadi Pancasila menjadi negara agama atau negara apapun ya, negara agama lah katakan, yang sudah pasti. Ada juga kelompok yang frustasi politik yang yang tadinya punya jabatan sekarang dicopot jabatannya. Mungkin dia sakit hati mendirikan kami, kemudian bisa jadi akan memprovokasi orang-orang bodoh, orang-orang yang bisa dimanfaatkan, karena kita tahu bahwa ada orang yang bodoh tapi dia nggak tahu bahwa dia bodoh, sehingga dimanfaatkan, dia nggak tahu bahayanya, bahwa bahayanya nanti setelah hancur Indonesia baru tahu bahayanya, tapi sekarang dia nggak tahu bahayanya. Ada juga orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan memanfaatkan karena mungkin pendahulunya berhasil menggulirkan isu PKI komunis, dan sekarang ingin membangkitkan lagi isu itu. Mungkin itu penerusnya. Menurut dugaan saya seperti itu. Karena dia ingin manfaatkan dulu cara mungkin pendahulunya orang tua itu apa, bahwa itu sudah berhasil gitu ya. Itu sangat biadab sekali menurut saya. Jadi dengan dikepung dengan seperti ini, dengan 3 kelompok ini aja ya, secara ideologis yang sudah tadi Pak Ken itu sudah menjelaskan juga, karena juga saya pernah juga aktif sebagai kelompok-kelompok yang begitu, walaupun saya menyadari karena hasil belajar dan terus menerus ya, bahwa kita nggak bisa berpikir hanya hitam putih, bahwa hanya kita yang putih, orang lain hitam, kita hanya orang beriman, yang lainnya kafir. Itu adalah orang-orang dulu sebenarnya, orang-orang yang baru belajar sebenarnya. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya. Ini gini, bagaimana nih kita menghadapi actionnya bukannya diskusi ini, tapi actionnya apa nih menghadapi orang-orang yang tadi saya bilang ada kelompok ideologis yang ingin menggantikan dasar negara, ada orang yang ingin merebut kekuasaan dengan dasar memanfaatkan tadi isu komunis segala macam, dan orang-orang frustasi ini. Bagaimana cara action kita untuk menghadapi mereka ini? Jadi Baik. diskusi ini. Oke, terima kasih. Makasih. Oke, silakan yang lainnya. Pak Muhardi mau tanya tadi, Pak Muhardi. Tanya saya. Ya, silakan. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Ken Setiawan. Ya. Pada awalnya kasus penusukan Ali Jaber itu direspon bahwa penusuknya PKI, kan begitu. Tapi setelah klarifikasi kalau Ali Jaber ini adalah bukan PA 212, kemudian muncul komentar dari salah seorang pengurus Majelis Ulama, itu rekayasa, persis dengan kejadian pada waktu Pak Wiranto ditusuk dulu. Itu hanya rekayasa. Ini gejala apa sebenarnya? Masyarakat kita ini aneh. Kalau yang ditusuk itu ulama pro mereka, dikatakan yang menusuk PKI. Tapi kalau ternyata yang ditusuk ini umpamanya Gus Soleh, maka itu rekayasa, biar pansos katanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muhardi. Ya. Itu untuk siapa, Pak Muhardi, pertanyaannya? Ken Setiawan. Oh, Pak Ken Setiawan ya, Ken Setiawan. Oke, baik. Saya pikir mungkin cukup dulu, nanti babak selanjutnya kalau memang masih ada waktu. Pertama dari Pak Supriyadi, yakni apakah yang kita bicarakan ini bisa disampaikan ke pemerintah?
Yang kedua, bagaimana cara mengcounter gerakan dan isu-isu intoleran. Kemudian dari Kiai Haji Ahmad Thohari memberi kabar kepada kita semuanya tentang bahwa di Cirebon selama ini sudah terbangun semenjak zaman dulu gerakan toleran yang penuh cinta, yakni adanya masjid tinggi dengan berbagai macam tempat ibadah dan juga di Panjunan berbagai macam etnis. Nah, kemudian pertanyaan dari siapa lagi tadi? Dari Pak Jalinus ya, dari Pak Jalinus. NKRI ini sedang dikepung. Lalu bagaimana action kita menghadapi mereka-mereka yang mengepung ini? Dan terakhir dari Pak Muhardi untuk Pak Ken, gejala-gejala apa ini dari kejadian seperti ini? Ketika ada penusukan, kalau bukan dari kelompok mereka, komennya lain lagi. Kalau dari kelompok mereka, komennya lain lagi. Baik, silakan siapa yang menjawab dulu? Barangkali dari para narasumber kami persilakan dengan segala hormat. Pak Petrus, mungkin Pak Petrus kami persilahkan dari pengamat dan pemerhati. Silakan Pak Petrus di unmute dulu. Ya, ininya di unmute. Pak Petrus, monggo. Ya, silakan. Sudah. Oke. Ya. Pertanyaan Supriyandi, apakah radikalisme bisa disampaikan kepada pemerintah? Menurut saya sih bukan disampaikan kepada pemerintah, tapi kita datang ke pemerintah, kita tagih. Janji undang-undang itu terlalu banyak. Bahwa peran serta masyarakat itu harus digiatkan. Dan kalau bicara peran serta masyarakat digiatkan, maka masyarakat harus dibuat tampil. Bagaimana ormas-ormas yang begitu banyak ada di tengah masyarakat, ormas keagamaan, ormas-ormas sosial, ekonomi, begitu banyak ada di tengah masyarakat, tapi ormas-ormas ini juga megap-megap, hidup enggan mati tak mau, karena ya apa yang dia mau lakukan? Karena pemerintah selama ini khusus mengenai pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme ini, kebanyakan mereka ingin kerjakan sendiri. Padahal regulasi yang ada itu mengatur begitu banyak, harus melibatkan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kita ini harus diberdayakan. Untuk memberdayakan masyarakat itu butuh biaya, butuh anggaran. Negara harus buka ini. Kemudian masyarakat juga harus diaktifkan supaya mereka bisa organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ini harus diperkuat kelembagaannya. Ya, masyarakat harus dididik, diberikan edukasi, karena bagaimana masyarakat bisa melakukan kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi sebagai bagian dari kontra radikalisasi kalau masyarakat ini tidak diberi keterampilan, tidak dididik, tidak dibina, tidak dilatih. Dan ini semua kan perlu ada kerjasama. Nah, kita cinta agama atau agama cinta, kita bisa datangi BNPT, kita ketemu kepalanya, kita dialog, kita menyatakan bahwa kami ingin menjadi bagian kepanjangan tangan dari BNPT. Kami punya jaringan sampai ke daerah. Kami siap menjadi organisasi yang ingin melatih masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat supaya dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah siap untuk menghadapi aksi-aksi intoleran dan radikalisme. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berperan. Kalau suruh tembakan kita tidak punya keahlian menembak. Tapi bagaimana kita mengedukasi kelompok-kelompok kecil yang muncul, yang memperlihatkan tanda-tanda intoleransi, ya, tanda-tanda ada radikal. Ini kan bisa diajak kompromi, bisa kita bawa mereka kepada hidup berdampingan secara damai. Kita tidak bisa punya cara lain. Kita ini terlalu banyak ormas, tetapi tidak diberdayakan. Padahal aturannya menjanjikan begitu banyak hal. Nah, ini yang perlu kita menggugah pemerintah, ya, dengan lembaga-lembaga yang begitu banyak dibentuk oleh negara, tetapi tidak ada sambung, ya, tidak nyambung antara pemerintah, ya, langkah pemerintah dengan langkah masyarakat. Kita masyarakat ini lebih banyak sebagai penonton, bahkan jadi korban. Jadi usul dari Supriyandi tadi bahwa hasil diskusi ini disampaikan kepada pemerintah. Dan kita juga menagih janji undang-undang ini kapan mau diwujudkan. Karena kita bisa lakukan banyak hal. Kalau kita hanya percaya pemerintah,
aparat-aparat ini juga udah banyak yang terpapar. Bagaimana kita bisa percaya mereka? Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Petrus. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ken Setiawan. Tadi ada yang bertanya dari Pak Muhardi. Silakan Pak Ken untuk menjawabnya. Pak Ken, masih hadir? Masih. Ya, monggo. Tadi menjawab yang pertama dulu, bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi mereka. Menurut saya kita tidak bisa lagi bergantung kepada pemerintah, karena tadi sudah saya jelaskan. Yang dianggap berbahaya oleh pemerintah adalah orang-orang yang sudah melaksanakan aksi, bawa senjata, bawa bom. Kalau masih di pemikiran, itu mohon maaf, belum dianggap membahayakan. Jadi kalau kita teriak-teriak, oh pengen menjadi bagian dari pemerintah, ya kita apalagi mohon maaf, bawa proposal, kita pulangnya tutup muka gitu kan. Yang sudah kita lakukan misalnya, bersama kawan-kawan, kita bisa lakukan semampu kita dulu. Artinya kalau memang kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa anggaran pun, gitu kan, kita bisa kok. Saya menggandeng teman-teman komunitas. Di sini ada komunitas motor, komunitas mobil, dan ternyata kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Termasuk saya dari Jawa Tengah, saya dari Kebumen. Saya bersama kawan-kawan namanya komunitas Ngapak. Mungkin malah pernah dengar Republik Ngapak. Kami membuat kegiatan keliling di beberapa kabupaten dengan 0 anggaran. Dan kita setiap kegiatan menghadirkan 1.000 siswa lebih. Dan kita menyampaikan pesan-pesan ini loh, kita terancam. Sampai saya beberapa kali ditegur, kamu dapat dana dari mana? Bisa mengumpulkan 1.000 siswa dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Lampung, kamu keliling di 15 kabupaten, mengumpulkan ribuan anak. Anggaran dari mana? Saya bilang, kami nggak pakai anggaran kok. Jadi kami bekerjasama dengan komunitas-komunitas, di medsos teman-teman banyak komunitas. Jadi kita tinggal bikin agenda saja, misalnya tanggal 25 kita mau bikin kegiatan. Kita datang aja ke Dinas Pendidikan. Pak, tanggal sekian kami mau buat kegiatan tentang wawasan kebangsaan atau kegiatan apa, entah narkoba, entah radikalisme, entah apa. Kita tinggal tunjuk Bapak nanti yang diminta untuk menjadi narasumber, karena ini pesertanya 1.000 lebih, gitu kan. Dan untuk memaksimalkan kegiatan ini, saya nggak minta anggaran, Pak. Kalau kita minta anggaran, itu jawabannya sudah pasti. Jawabannya, mohon maaf, anggaran yang kita laksanakan tahun ini sudah kita rancang tahun sebelumnya. Jadi, mohon maaf, nggak bisa kita sisipkan. Tapi kalau kita datang, kita mau bikin kegiatan, Bapak sebagai narasumber, saya hanya minta Bapak membuat surat rekomendasi untuk kepala sekolah. Satu kabupaten misalnya, di Jawa Tengah, di Kebumen, ada sekitar 155 sekolah, SMA dan SMK. Jadi, membuat surat untuk kepala sekolah agar mengirimkan 10 siswanya di kegiatan kami. Dari target 1.000 siswa yang datang bisa 2.000 lebih. Kita bikin aula, bisa di GOR, gitu kan. Dan sampai panitia dari pendidikan sampai kaget. Ini dengan peserta segitu banyak, nggak berisik. Biasanya peserta 100 saja udah ramai sekali kalau siswa. Karena tadi kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa kita terancam. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, kamu juga akan menjadi calon-calon korban. Dan kamu akan bisa terpapar kalau kamu nggak waspada. Jadi kami keliling di 15 kabupaten di Lampung, misalnya dengan nonton film misalnya. Kalau dengan seminar mungkin orang jenuh. Kita nonton film Gari Nugroho, film Mata Tertutup. Kita keliling dari sekolah, kampus, pesantren, dengan 0 anggaran. Dan kita bisa laksanakan. Dan ini kita berharap kegiatan ini bisa di-copy paste oleh teman-teman organisasi yang lain untuk bekerja sama. Tapi datang ke pemerintah jangan bawa proposal. Kalau jawab proposal, jawabannya pasti sama. Mohon maaf, kegiatan yang tahun ini kita laksanakan sudah dirancang tahun sebelumnya. Jadi, tapi kalau kita datang, Bapak nanti juga menjadi narasumber dalam kegiatan kami, dan kita bisa dibantu agar juga Bapak mengirimkan surat undangan kepada kepala sekolah agar mengirimkan siswa. Kalau yang bikin kepala dinas, kepala sekolah nggak mungkin nolak. Nah ini yang menurut saya ini harus kepaste, nggak usah terlalu kita menunggu anggaran dari pemerintah. Kalau nggak dikasih kita pulang tutup muka, jadi kita malu. Mendingan kita tegap, tanggal sekian kamu bikin anggaran. Narasumbernya bisa kepala dinas pendidikan, Kesbang, bukan dari Polres, bahkan kalau perlu dari bupati atau wali kota untuk membuka kegiatan ini, dan saya rasa ini kan menjadi efektif. Jadi kalau kita bisa laksanakan kegiatan Pak anggaran gitu, dan insya Allah saya dan kawan-kawan dari NI Center siap hadir
terutama walaupun di luar kota, kami bukan penceramah, kami bukan dai, kami adalah orang-orang yang pernah tersesat. Kami siap datang, nggak usah mikirin honor. Ada tiket pulang pergi, kami datang. Untuk share bagaimana? Ini nasionalisme. Kita harus copy paste kegiatan ini dan kita lakukan. Kalau kita nunggu dari pemerintah, mereka itu 24 jam bergerak. Jadi kalau kita hanya sifatnya seremonial, kita kalah jauh dari mereka. Ayo, bareng-bareng kita kawan-kawan, kita bersama-sama, kita bergerak semampu. Yang punya organisasi, kumpulin. Ayo kita buat program sendiri, kita libatkan pemerintah. Jadi jangan menunggu kita dilibatkan pemerintah. Kita libatkan pemerintah. Kita punya acara, pemerintah kita libatkan. Dan ini pemerintah juga akan senang bila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya wawasan kebangsaan terkait masalah nasionalisme. Terus masalah Lampung, kalau saya bilang ini yang mengatakan bahwa ini adalah PKI bangkit, ini adalah orang waras tapi yang kepengen disebut sakit jiwa. Jadi orang waras yang pengen disebut sakit jiwa, atau mungkin benar-benar dia sakit jiwa gitu kan. Jadi ini udah sebenarnya nggak masuk akal tapi dipaksakan ini PKI segala macam. Mungkin kalau memang dia waras dia pengen disebut sakit jiwa, atau benar-benar dia sakit jiwa. Perlu dibawa ke psikiater mungkin orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih, mantap. Terima kasih Pak Ken Setiawan. Mantap sekali usulannya. Gus Soleh, nampaknya ini harus kita bicarakan untuk next ya, untuk selanjutnya tentang ide-ide dari Pak Ken Setiawan itu. Juga dengan para pendeta dan para romo dengan rencana bahwa kita dari kalangan ulama, kalangan muslim, para asatid, akan memberikan pemaparan juga di gereja-gereja tentang apa sih sebenarnya yang terjadi agar tidak ada saling curiga lagi. Oke, barangkali narasumber yang lain kami persilahkan Pak yang masih hadir. Pak Kiai Haji Amil Panatagama masih hadir? Pak Kiai Haji Amil Panatagama? Iya, Beb. Ya, monggo silakan. Ya, masih. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Hanya sedikit saja penyampaian daripada respon audien tadi bahwa secara gradual, yang pertama dari Pak Supriyadi tentang bagaimana mengcounter nilai-nilai intoleransi, kemudian dari Mas Ridwal juga menyampaikan action apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan pembicaraan saya tadi untuk menghindari daripada asumsi menuduh ormas atau kelompok lain dan mengklaim bahwa kita yang terbenar, maka yang akan kami sampaikan kepada kita semuanya adalah pesan-pesan moral. Yang pertama, mari kita didik masyarakat dan warga kita, serta umat kita, untuk bisa mempunyai nilai tasamuh, toleransi, sehingga tidak muncul hati-hati yang sakit. Karena mereka sudah dinonaktifkan dari jabatannya, kemudian membuat gerakan-gerakan baru untuk mengklaim bahwa mereka lah yang terbenar dan orang lain salah. Mereka-mereka yang sakit hati karena sudah tidak punya atau diberi jabatan lain, maka kemudian membuat gerakan-gerakan intoleran sehingga menjadikan kita porak-poranda, terpecah-pecah. Jadi tujuan utamanya kita ingin membimbing, membina masyarakat kita untuk menjadi masyarakat-masyarakat yang betul-betul tasamuh, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu saja, Bib. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Yai lagi di jalan ya, Pak Yai. Makasih banyak Pak Yai. Baik, dari dari Ibu Pendeta barangkali ingin menambahkan jawaban. Silakan Bu Pendeta, Bu Luciana. Bu Pendeta. Masih hadir, masih menyimak Ibu? Halo, Ibu Pendeta, masih menyimak? Sedang meninggalkan tempat, Bib. Oh, oke. Siapa tadi yang narasumber yang lainnya? Kami mohon untuk ikut menjawabnya. Pak Ken juga. Pak Ken, Ustadz mana Jamil, Pak Ken? Ustadz Kiai. Oh, Pak Kiai Jamil masih ada. Monggo Pak Kiai. Pak Kiai Jamil. Ya, Pak Habib. Ya. Baik, saya coba tanggapi. Saya setuju dengan jawaban Pak Petrus maupun Pak Ken ya. Jadi persoalan ini harus kita selesaikan dari hilir sampai hulu gitu ya.
Jadi jangan hanya hilirnya saja. Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan saat ini, khususnya Densus ya ataupun aparat kepolisian dalam menindak pelaku-pelaku terorisme itu saya kira perlu diapresiasi, sudah sangat luar biasa kemajuannya. Tetapi apa yang disebut dengan tidak ada asap kalau tidak ada api, kan begitu ya, ada pepatah seperti itu. Jadi terorisme itu muncul kan dari sebuah ideologi gitu ya. Jadi asap itu juga jangan apa istilah pepatah itu menggantang asap. Jadi jangan melawan asap. Ya, untuk melawan asap itu ya matikan apinya gitu, kira-kira begitu. Karena terorisme ini ya sebagaimana saya pelajari itu mengalami regenerasi. Bahkan radikalisme itu mengalami metamorfosa. Jadi peralihan bentuk, peralihan organisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk melawan asap itu caranya adalah mematikan apinya. Nah, jadi kita matikan ideologinya. Tetapi mematikan ideologi kan tidak mudah. Ya, jadi ideologi itu sesuatu yang sulit untuk kita hilangkan dari keyakinan seseorang. Maka ideologi itu terus berkembang dan terus ditanamkan dari generasi satu ke generasi yang lain. Maka saya setuju dengan beberapa jawaban yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Yang penting untuk kita lakukan adalah kontranarasi. Jadi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memahami mana yang benar, gitu ya. Mana pemahaman agama yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan mana pemahaman agama yang sesungguhnya jauh dari nilai-nilai agama. Maka tadi Pak Aan misalnya sudah membelah bahwa pemahaman keagamaan itu ada dua, gitu kan. Kalau di saya itu juga saya memilahnya menjadi dua, ada radikal, ada moderat. Nah, Islam moderat atau moderasi keagamaan itu salah satu jawaban untuk menangkal ideologi radikal tadi, ya. Karena apa? Kita tidak bisa menyatakan bahwa hei kamu tidak boleh berideologi begitu, tidak bisa, ya. Kita hanya bisa menawarkan bahwa dari sekian aliran paham keagamaan yang ada di Indonesia, bahkan agama-agama yang ada di Indonesia, mari kita itu bersatu membangun Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya sebagai bangsa yang multikultural, yang banyak agama, banyak etnik, bahkan di dalam agama saja banyak aliran keagamaan, banyak paham keagamaan, itu potensial untuk menjadi bangsa yang berkonflik, gitu ya. Nah, untuk tidak berkonflik dan juga tidak berkembang paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau yang intoleran, ultra konservatif, radikal, bahkan terorisme itu dibutuhkan sebuah pandangan agama yang bisa menjadi perekat, ya, yang bisa menjadi perekat, yaitu yang disebut dengan moderasi beragama, ya. Jadi bukan agamanya, sekali lagi agama sudah moderat, tapi cara kita beragama itu harus moderat. Yang tadi saya katakan pengertian dasarnya adalah bagaimana memandang sesuatu secara adil, ya. Nah, orang yang adil pasti akan toleran, gitu ya. Nah, inilah sebenarnya paham keagamaan bangsa Indonesia. Jadi dari mulai masuknya Islam ke Indonesia, ya, kalau dari tinjauan Islam, itu paham yang diajarkan adalah Islam yang moderat. Bagaimana para wali menyebarkan Islam di Indonesia itu nyaris tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Di Kudus misalnya sampai sekarang yang saya tahu, masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi. Walaupun itu hari raya kurban, yang disembelih adalah kerbau. Kenapa? Karena sapi dihormati oleh orang-orang Hindu, gitu ya. Nah, bahkan bentuk bangunan gapura masjidnya pun mirip dengan pura. Nah, itu sebuah ajaran cara bagaimana mengemas agama
untuk beradaptasi atau mengapresiasi budaya yang ada. Jadi Islam moderat bukan hanya toleran terhadap agama lain, tapi juga mengapresiasi keragaman budaya. Nah, ini penting sekali, saya kira kita menghidupkan kembali, bukan kita membuat sebuah paham yang baru, tidak. Karena Islam yang moderat atau keagamaan yang moderat itu adalah genuine daripada Islam bangsa Indonesia. Nah, para pendiri bangsa ini, ya, Soekarno, Syahrir, Wahid Hashim, ya, Muhammad Yamin dan lain-lain, itu mendirikan Indonesia yang kemudian melandasi dasar negara dengan Pancasila, itu adalah sebuah sikap moderat dalam keagamaan. Kalau mereka tidak moderat, mereka akan ngotot bahwa yang Islam dasar negaranya Islam, kan begitu. Yang Kristen dasar agama Kristen. Nah, yang agama lain juga seperti itu. Mereka tidak ngotot-ngototan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang moderat. Nah, para pendiri bangsa adalah negarawan-negarawan yang bersikap moderat. Sehingga mereka ketika mendirikan... Nah, itulah barangkali jawaban saya. Pertama, memang kita harus menyelesaikan ini dari hulu ke hilir. Nah, kita serahkan kepada aparat keamanan untuk bagaimana tindakan-tindakan terhadap mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun radikalisme ataupun tindakan-tindakan intoleran. Kemudian kita juga memperhatikan bahwa sumber masalah itu adalah paham keagamaan yang radikal. Nah, itu kita jawab dengan kita mencoba membangkitkan kembali paham keagamaan yang moderat, yang itu adalah paham keagamaan bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ini mengenal agama. Saya katakan begitu kenapa? Coba bayangkan, di Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Kalau bangsa Indonesia ini tidak moderat, nggak mungkin agama-agama itu masuk ke Indonesia. Kalau bangsa Indonesia itu tidak moderat, akan ditolak. Apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Islam, apakah Kristen yang masuk akan ditolak. Tapi mereka tidak menolak. Mereka membiarkan agama-agama itu masuk. Kenapa? Karena mereka dalam hal agama adalah soal keyakinan. Yang mereka yakini nenek moyang kita adalah mari hidup berdampingan untuk saling menghormati. Ini khas agama bangsa Indonesia, yaitu keagamaan yang moderat. Itu saya kira jawabannya. Dan Kementerian Agama sudah sejak zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin mencanangkan bahwa Kementerian Agama akan mengembangkan pandangan keagamaan yang moderat untuk seluruh struktur Kementerian Agama, pegawai-pegawai Kementerian Agama, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan saya kira ini diapresiasi oleh Pak Jokowi, ya, bahwa di RPJM itu sudah ada bagaimana pengembangan moderasi beragama. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak Habib. Ya, ya. Makasih, Pak Kiai. Apakah akan ada kurikulum baru, Pak, tentang agama moderasi nanti dari Kementerian Agama, Pak? Saya kira iya, dan itu menjadi komitmen Pak Jokowi juga ya di RPJM itu akan mengembangkan paham keagamaan yang moderat. Ini untuk menjawab dan meminimalisir paham-paham yang intoleran dan radikal yang berkembang sangat luar biasa saat ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kiai mewakili dari Kementerian Agama. Menenangkan kita, menenangkan juga para rohaniawan, para pendeta untuk menyampaikan bahwa kelak nanti akan ada kurikulum baru berupa moderasi agama, dan mudah-mudahan dengan kurikulum baru itu cara berpikir umat di dalam beragama itu akan terjadi pembaharuan, berubah menjadi agama yang penuh cinta. Para hadirin sekalian, para peserta webinar yang dimuliakan Allah, sayang sekali sebenarnya masih nampak ada beberapa yang mau bertanya, akan tetapi waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Maka mungkin closing statement, kalau tadi dari Pak Kiai Haji Abdul Jamil dari Kemenag itu closing statementnya, kami mohon dari Pak Petrus untuk memberikan closing statement. Kami persilahkan dengan segala hormat, Pak Petrus. Pak Sandes Rianto belum menjawab. Oh, ini waktunya, Gus. Waktunya udah mepet. Sambil menjawab, sambil closing, sambil menjawab nanti. Silakan Pak Petrus dulu. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Suaranya Pak, suaranya di ini. Baik,
Halo? Ya, silakan. Nah, kelompok agama cinta ini, grup agama cinta ini saya pikir harus terus-menerus kita mengkonsolidasikan dalam satu kelompok yang betul-betul representatif dari berbagai disiplin ilmu, profesi, dan lain-lain. Sehingga bisa menjadi satu kekuatan, ya, kekuatan alternatif, ya, dalam rangka pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, supaya kita bisa secara maksimal membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas bagaimana mencegah dan memberantas intoleransi dan radikalisme. Kalau terorisme itu kan sudah urusan aparat itu. Nah, kalau kita lihat seperti yang digambarkan oleh rekan kita Pak Ansori tadi, itu memang mengerikan karena hampir semua sudah merah itu. Artinya kita ini sudah dikepung oleh aktivitas radikalisme dan intoleransi. Jadi kalau kita hanya aktivitas diskusi terus-menerus tanpa langkah-langkah konkret, misalnya kita harus kerjasama dengan pemerintah, maka seperti yang dikhawatirkan oleh pembicara sebelumnya, cepat atau lambat kelompok ini akan berhasil dan kita kehilangan segala-galanya, itu akan bisa terjadi. Nah, karena ini belum terlambat, kita harus terus-menerus mengajak masyarakat, melibatkan masyarakat dalam gerakan bersama. Ya, ini rumah besar kita yang harus kita jaga, NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati. Kita harus terus-menerus melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok, teman-teman di NU, teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di kawasan kelompok agama minoritas, dan lain-lain, supaya kita bersatu padu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus atas closing statement-nya. Dan untuk selanjutnya sambil menjawab Pak Stanisius Sianta, Rianta, Pak Stanisius Rianta, silakan Pak Stanis. Masih ada Pak Stanislaus, masih ada? Terima kasih Pak. Halo? Saya akan Ya. Silakan. Ya. Ya, tentang kontra narasi ya. Jadi ini sangat penting dan sebenarnya yang bisa dilakukan kita masing-masing adalah paling cepat adalah kita mendeteksi lingkungan kita masing-masing melalui keluarga dengan cara membangun ketahanan keluarga. Karena dari beberapa pelaku radikalisme yang saya teliti, kebetulan saya sedang melakukan disertasi terkait pencegahan terorisme, itu hampir semua remaja-remaja yang terlibat dalam radikalisme itu adalah tidak mempunyai hubungan yang harmonis di keluarga. Jadi dia punya permasalahan dalam keluarga. Jarang sekali saya menemukan orang yang harmonis di keluarga melakukan aksi terorisme, kecuali kasus Surabaya yang satu keluarga menjadi pelaku. Nah, jadi paling penting adalah kita melakukan ketahanan keluarga dari keluarga kita masing-masing, sehingga ketika keluarga kita masing-masing aman, baru kita melebar ke tingkat masyarakat. Radar sosial kita hidupkan. Jadi ketahanan keluarga itu penting, radar sosial itu penting, baru bagaimana negara membangun nasionalisme. Karena selama kita tidak punya kerangka berpikir yang sama, kita akan selalu saling memusuhi. Nah, kerangka berpikir yang bagus itu adalah nasionalisme ini kita kuatkan. Nah, closing statement saya adalah negara tidak bisa sendirian untuk mengatasi radikalisme ini. Saya setuju dengan Pak Petrus tadi bahwa perlu adanya kolaborasi yang melibatkan negara dan masyarakat sipil. Bagaimana membangun satu kekuatan, membangun benteng untuk melawan radikalisme. Jadi ini penting, kolaborasi ini harus disusun. Kita tidak perlu menunggu perintah atau dana dari negara, tapi kita mulai dari keluarga kita, mulai dari masyarakat kita, sehingga kalau kita kuat, masyarakat kuat, saya yakin bahwa radikalisme tidak bisa masuk ke lingkungan kita. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senus dari Badan Intel. Sekarang kami persilahkan Pak Gus Aan untuk menjawab sekaligus closing statement. Gus Aan masih hadir? Halo Gus Aan. Halo Gus Aan masih hadir? Nampaknya udah meninggalkan tempat, Beb. Ya, sudah meninggalkan tempat. Baik,
Terima kasih kepada seluruh para narasumber dan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Dan mudah-mudahan acara ini ada berkahnya. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama penutup dari webinar ini beserta doa dari penggagas acara Agama Cinta. Kepada yang terhormat Gus Soleh MZ, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Apa yang ditanyakan atau diharapkan oleh para peserta webinar itu ada pada kami-kami semuanya ini, para tokoh-tokoh lintas agama. Akan tetapi seperti pepatah kata tadi, kita adalah kelompok masyarakat yang kebetulan dipercaya untuk menjadi tokoh agama. Organisasi sangat terbatas, tidak semuanya bisa masuk di ormas-ormas besar. Akan tetapi, karena rasa cinta kasih kita kepada bangsa dan negara itu begitu besar, maka apa yang kita bisa perbuat, itulah yang kita perbuat. Do what can you do? Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Dulu waktu DKPT, Deks Koordinasi ya Penanggulangan Teroris, masih DKPT yang mana saat itu dimotori oleh Pak Ansat MB di bawah Menko Polhukam. Gus banyak saat DKPT berjuang membantu mendorong semacam ini agar DKPT itu seperti BPIP bisa menjadi badan, kan begitu. Alhamdulillah berapa proses sekian tahun ya, kurang lebih hampir sekitar 3-4 tahunan DKPT menjadi BNPT. Akan tetapi setelah menjadi BNPT, itu tadi ormas-ormas yang legal, yang formil, yang besar-besar pada masuk, kan begitu, dan pada berebut. Nah, Gus adalah seorang pejuang, tidak merebutkan sesuatu bentuk kekuasaan ataupun kue. Yang ada adalah saat itu dengan adanya bom Bali, bom JW Mario, dan lain sebagainya, Indonesia benar-benar semacam Suriah, semacam Timur Tengah. Begitu terbentuk BNPT, kita sudah alhamdulillah, kan begitu. Nah, begitu kita datang ke Pak Ansat MB, seperti kata Pak Ken Setiawan tadi, ya, mengajukan suatu bentuk kerjasama dan lain sebagainya. Jawabannya apa? Sudah diambil anggaran ini oleh ormas-ormas besar. Saya minta Habib saya jangan ketawa, Habib, kan gitu, Habib ya. Inilah dilema para pejuang-pejuang, para kiai kampung, ustadz-ustadz pinggiran. Dan saat ini para penanya dan para peserta webinar semuanya, kita di tengah-tengah pandemi yang mana kurvanya masih terus meningkat. Yang hanya bisa kita lakukan saat ini adalah pertemuan-pertemuan melalui webinar, ya. Dan ingat, perang di dunia maya saat ini jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada perang di darat. Ya, Gus saja tidak mau istilahnya men-share apa kegiatan-kegiatan mereka, terlebih-lebih di saat pandemi ini. Ya, jejak khilafah, sejarah khilafah itu terus-menerus mereka lakukan bentuk-bentuk webinar, baik tingkat nasional, baik kecil maupun kelompok usra-usra mereka. Makanya, ya, dengan segala keterbatasan dan segala yang dimiliki oleh Gus, ya, bersama teman-teman yang ada ini, Gus bergerak. Meskipun Gus hanya punya sekuntum bunga, ya, melati ini yang Gus bisa berikan agar bangsa ini harum. Inilah yang Gus perbuat. Dan banyak bertanya, Gus, kok selalu mengadakan webinar, ya? Biasanya harinya itu tidak Gus tentukan. Karena anak saya, sekretaris saya,
Nurul sama Dedek Rucan, alhamdulillah setelah sarjana laku meskipun masih di yayasan kan begitu bekerja. Bisanya waktu hanya Sabtu dan Minggu, ya hari liburnya. Maka itu yang bisa Gus kerjakan, ya. Gus kepingin sekali kumpul-kumpul. Gus siap untuk diajak demo, untuk diajak apapun. Akan tetapi karena kita pendukung pemerintah yang saya itu Presiden Jokowi, apabila kita turun ke jalan, ya, maka itu akan membahayakan nyawa dan diri kita. Maka dari itu, ya, Gus minta, ayo semuanya sabar, ya, semuanya sabar. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Meluruskan narasi-narasi yang ada, yang dibangun oleh kelompok sebelah untuk timbulnya chaos. Acara ini penting Gus lakukan, karena apa? Hampir bersamaan. Di sisi lain, ada kasus yang begitu bisa menasional, penusukan takmir masjid di Oki, padahal masalahnya adalah apa? Ketersinggungan secara pribadi. Terus yang kedua, ini yang masih istilahnya banyak persepsi tentang penusukan Syekh Ali Jabir yang ada di Lampung. Nah, dibarengi ada juga persekusi gereja yang ada atau tempat ibadah yang ada di Bekasi. Di luaran ini, narasumber apa? Di luaran ini, narasi-narasi dibangun. Seakan-akan Islam di zaman Presiden Jokowi, ya, itu para ulama terancam. Nah, di sisi lain juga dibangun bahwa di zaman Pak Jokowi ini, intoleransi sangat kuat, bahwa beribadah ya tidak dipersekusi, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Presiden Jokowi. Nah, kedua narasi inilah yang mereka bangun supaya umat Islam marah, dan juga di sisi lain orang-orang di luar umat Islam juga marah. Maka melalui webinar ini kita berikan pencerahan dengan bahasa kasih, dengan sesuatu yang sesungguhnya. Apa yang disampaikan oleh para narasumber ini tadi sungguh sangat luar biasa. Memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Tinggal Gus tanya kepada siapapun yang hadir di webinar ini, ya, narasi-narasi agama cinta yang mengajak tentang perdamaian, sudah berapa yang Anda share kepada teman-teman Anda agar teman-teman kita semuanya memiliki nilai-nilai cinta kasih di dalam beragama, memiliki nilai-nilai toleransi, memiliki cinta NKRI dan Pancasila. Ini yang saat ini penting. Mudah-mudahan ya, karena kami khususnya bukan siapa-siapa, hanya anak bangsa yang cinta akan negeri ini, ya. Untuk melaksanakan webinar ini, sebenarnya kalau kita mau curhat ngap-ngapan, kita beberapa kali mengundang teman-teman yang duduk di atas, ya kita sindir, bahkan ada yang menyindir, sampai detik ini pun tidak ada yang membantu. Ya, inilah masalah kita. Apakah ini semuanya menjadikan kita berhenti atau kita lemas di dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila ini? Tidak. Justru dengan tantangan ini menjadikan kami semakin bersemangat. Ya. Jadi mari jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang sangat luar biasa ini. Musuh kita ada di mana-mana. Bang Ken, Pak Selentinus, ya, Pak Petrus Selentinus, teman-teman semuanya, para narasumber, ada Gus Aang, ya, ada juga apa? Bang Rianta, ini semuanya tahu. Kita ini semuanya dikepung dengan berbagai kelompok. Kelompok radikalis, kelompok khilafah, kelompok yang sakit hati, kelompok yang sudah sange terhadap apa? Terhadap kekuasaan, ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Inilah musuh-musuh kita semuanya. Sementara kita yang cinta NKRI ini apa? Berjuang sendirian. Mereka teman-teman kita yang sudah duduk di atas belum tentu mau berpikir seperti kita. Yang ada mereka berpikir agar kekuasaannya, agar kursinya tidak kesenggol orang lain. Teman-teman sekalian yang kami cinta, sayangi, komunitas webinar Agama Cinta yang mudah-mudahan senantiasa terus dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa.
teruslah berjuang. Apapun yang kita miliki, ya. Jangan tunggu kalian semuanya jadi apa, ya. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah negeri kita. Indonesia adalah tanah air kita. Jadi apapun kalian semuanya, warisan dari leluhur kita, warisan dari founding father kita, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 ini, mari sama-sama rawe rantas, malang putung, ya, kita pertahankan sampai akhir daripada nyawa kita. Dan semoga Indonesia dengan apa yang kita lakukan ini bisa terus ada sampai ke generasi pada anak cucu dan cicit-cicit kita semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kami berharap. Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi sesuatu yang berkah, yang manfaat, sehingga Indonesia tetap selalu ada, dan semoga Indonesia tetap senantiasa menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, negeri yang gemah ripah, lo jinawi, murah sandang, murah papan, toto tentrem, adem kertora harjo. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa, semoga acara ini berkah, tur barokai ila hadina binatin solehah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah atas segala karunia rahmat yang kau berikan kepada kami dan kepada bangsa kami Indonesia ini ya Allah, dengan kekayaan alam, dengan kekayaan segala bentuk keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat ya Allah, bisa kau persatukan melalui padal kami menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia ini ya Allah. Akan tetapi ya Allah, di saat ujian yang begitu besar buat dunia ini dan juga termasuk Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya Allah, banyak di antara orang-orang yang haus akan kekuasaan, mereka bertopengkan agama, tidak mengacak-acak bangsa dan negeri kami Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang maha kuasa di antara segala bentuk kekuasaan. Berikanlah kuasa-Mu ya Allah kepada Presiden kami Pak Jokowi serta Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar tetap tegar, agar tetap kokoh, agar tetap kuat, agar tetap sehat di dalam memimpin kami rakyat Indonesia semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah dari segala bentuk pepercahan, dari segala bentuk fitnah, daripada segala bentuk hoax yang mana saat ini banyak menyebar di antara kalangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Jagalah Indonesia kami ya Allah, jagalah Pancasila kami ya Allah sebagai alat pemersatu daripada bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami dari anak-anak bangsa yang cinta akan negeri ini ya Allah, agar senantiasa Kau jaga Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai terjadi benturan seperti di Timur Tengah, padahal mereka satu agama, padahal mereka satu suku, apalagi di Indonesia ini ya Allah dengan banyak agama dan berbagai suku serta adat istiadat. Akan tapi kami yakin dengan kuasa-Mu ya Allah, kami yakin ya Allah dengan kuasa-Mu, wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka berencana ya Allah nak mengacaukan Indonesia ini ya Allah, tetapi kuasa-Mu jualah yang luar biasa ya Allah, yang bisa menjaga Indonesia ini. Jagalah Indonesia kami ya Allah hatta yaumil kiamah. Ya Allah, inilah doa dan munajat kami, inilah doa dan munajat kami, hanya kepadamu kami persembahkan, dan hanya Engkau lah yang paling berkuasa menjawab doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tiada punya salah dan hilaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita tidak bosan. Hari Sabtu kita berjumpa lagi untuk membahas masalah-masalah kebangsaan bersama tokoh-tokoh lintas agama. Salam Indonesia damai, salam agama cinta, salam Pancasila merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, terima kasih atas doanya, Gus Soleh.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala khilaf. Mohon doa untuk segala cita. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam agama cinta, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memandu kita untuk pembinaan acara kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan ada e-sertifikat, mohon ditunggu yang akan dibagikan ke grup Agama Cinta ya. Kalau misalnya ada yang belum dapat nanti bisa japri ke nomor saya 0851 5656 8635. Demikian yang terakhir saya mohon ada salah-salah kata. Nantinya akan di-share hasil rekaman yang akan di-upload di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto bareng